Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai sistem hidrolik. Saya sendiri sebagai leadernya dan dua rekan saya, yang sebelah kiri saya Sandi, sebelah kanan saya Ibnu. Saya sendiri bertugas sebagai leader dan membackup mengenai sistem perawatan pada hidrolik. Dan rekan saya Sebagai perawatan sistem hidrolik. Dan saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem hidrolik. ya, itu mungkin tugas-tugas dari kami. Selanjutnya kita akan langsung ke lapangan untuk menjelaskan mengenai sistem prinsip kerja hidrolik. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem hidrolik. Pertama, sambungkan kabel listrik ke stop kontak. Setelah itu, kita hidupkan motor listrik penggerak pompa oli. Di sini, arus listrik dari stop kontak akan bergerak menuju motor listrik. Di motor listrik, arus listrik akan diubah menjadi energi mekanik yang akan menggerakkan pompa. Dan setelah pompa berputar, oli yang ada di dalam tangki tadi bergerak dihisap menuju ke atas melewati katup throttle. Setelah dari katup throttle, oli akan bergerak menuju ke flow meter. Di sini kita bisa melihat setelah masuk ke flow meter, oli bergerak menuju ke manometer. Nah, setelah dari manometer, oli tadi bergerak menuju dua katup. Di sini ada dua katup. Katup yang pertama bergerak menuju ke kontrol valve 3/2. Dan untuk katup yang satunya akan bergerak menuju ke kontrol valve 4/3. Setelah oli masuk ke kontrol valve, selanjutnya oli akan bergerak menuju ke aktuator acting. Di sini ada dua aktuator acting. Yang pertama, untuk kontrol valve 3/2, olinya akan bergerak menuju ke aktuator single acting. Dan untuk kontrol valve 4/3, olinya menuju ke aktuator double acting. Ya, mari kita lihat. Di sini bisa kita lihat, pada saat kita menekan tuas, maka aktuator single acting akan bergerak ke atas karena olinya bergerak menuju ke bawah dan menekan as tersebut ke atas. Selanjutnya, saya akan mencoba mengoperasikan kontrol valve 4/3. Jika saya menekan tuas ke atas, maka as akan bergerak ke atas. Dan jika saya menariknya ke bawah, maka as akan bergerak ke bawah. Yuk, ikutin posisi turun ya. Pada saat turun, katup ini tertutup dan oli yang dari aktuator tadi bergerak turun melalui saluran output menuju ke tangki penyimpanan oli. Dan bisa kita lihat kenapa bisa dia bertahan, tidak naik dan tidak turun, karena klep atau katup yang di posisi selang menuju aktuator ini tertahan dan oli tidak bisa kemana-mana. Itulah yang menyebabkan dia tertahan. Oli tadi bergerak menuju ke kontrol valve dan menuju ke aktuator. Oli yang tidak diperlukan akan bergerak menuju ke relief valve atau katup bypass. Di sini katup bypass juga berperan sebagai pengukur atau pengatur tekanan dari manometer. Dan oli setelah melewati relief valve akan bergerak menuju kembali ke tangki penyimpanan. Setelah itu, kita bisa lihat di tangki penyimpanan ini ada level oli. Selain level oli ada juga untuk penunjuk suhunya. Dan jika suhu oli pada tangki penyimpanan meningkat, kita bisa mendinginkannya dengan menghidupkan motor listrik yang ini. Pada saat motor listrik ini sudah hidup, maka oli yang dari tangki penyimpanan ini akan disedot dan dialirkan menuju ke fan cooler atau radiator pendingin. Di sini akan
akan didinginkan dan dibantu oleh kipas, dan setelah dingin dialirkan kembali menuju ke tangki penyimpanan. Dan begitulah siklus bekerjanya secara terus-menerus selama kita menggunakannya. Nah, cukup sekian dari saya. Jika saya ada kurang, mohon maaf. Setelah dijelaskan mengenai prinsip pada hidrolik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perawatan sistem hidrolik itu sendiri. Perawatan sistem hidrolik akan dijelaskan oleh rekan kita, Sandi Susanto. Kepada Sandi Susanto, silakan. Saya akan menjelaskan perawatan dari hidrolik. Yang pertama, perawatan dari kabel menuju ke saklar. Diusahakan sesudah memakai hidrolik, usahakan kabel disimpan rapi pada tempat yang jauh jangkauan dari kerusakan. Seperti dulu ditaruh di sini agar tidak terpijak-pijak atau terlindas oleh benda tajam atau benda yang berat. Perawatan saklar jauhkan dari oli atau dari air. Apabila masuk suatu cairan dalam ini akan menyebabkan kerusakan pada komponen saklar. Saklar menuju ke data lampu menuju ke motor listrik. Motor listrik, cara perawatannya jauhkan dari air atau dari minyak yang tidak bekerja. Setelah bersih-bersih, jauhkan dari cairan. Apabila masuk cairan ke dalam ini akan merusak suatu komponen motor listrik. Motor listrik, di dalam motor listrik ada kopling. Kopling fungsi untuk menggerakkan pompa. Cara perawatan kopling, yang pertama kita mengecekkannya, kita goyang-goyang. Apabila goyang kita pijit, supaya pijit pas kopling. So, pompa, perawatan pompa kita lihat dari feel, dari sela-sela ini. Apabila dia perawatannya menggunakan fungsi yang pas atau membersihkan cara dari menggunakan sikat kawat, membersihkan kotoran dari berat yang bersangkutan dari pompa menuju ke jakut hidrolik. Lalu terlalu pertama perawatannya ya seperti yang di bawah. Karena dia fungsi berat, itu bukan mengunci ke roller filter. Apabila kita sudah menggunakan cara perawatannya, kita kembalikan ke fungsi nol agar hitungannya tetap akurat. Perawatannya jauhkan komponen ini dari oli atau cairan yang bisa merusak power meter. Yang pertama kita bersihkan ini seperti komponen ini dengan dia sistem berat menuju ke manometer. Manometer berfungsi untuk cara perawatannya sama, diusahakan jauh dari air atau cairan yang bisa merusak suatu komponen. Maka kita sering-sering mengikat pakai sikat kawat, dia kotoran yang bersangkutan akan keluar menuju ke kran. Kran perawatannya sama seperti ini, masuk ke kontrol valve 3/2. Perawatannya sama. Kita merawatkan dari sil-sil ini
kita menggunakan kunci yang pas dan sesuai dengan kontrol valve dan juga tuas. Menggunakannya pelan-pelan dan hati-hati karena bisa mengefek ke aktual sinyal acting. Dan sini maju ke keran 2 masuk ke kontrol valve 4/3. Cara perawatannya diusahakan ini sistem hidrolik. Jauhkan sesudah memakai, jauhkan dari debu. Apabila masuk debu, ini akan lecet atau rusak. Ini rusaknya akibat debu. Jadi kita usahakan jauh dari debu. Dan sama profilnya seperti drat ini, dia menggunakan drat. Dari sini masuk ke tuas up dan down. Cara penggunaannya adalah menggunakan perasaan. Apabila kita terlalu kasar, otomatis tuas akan rusak. Seperti ini. Dari kontrol valve masuk ke aktual double acting. Cara perawatannya, jauhkan dari debu, dari kotor-kotoran, sikat pakai sikat kawat. Cara perawatan dari piston double acting adalah sesudah memakai, sudah menggunakan komponen, diharuskan menurunkan piston ke bawah agar tidak masuk debu atau kotoran yang bisa merusak atau menggores piston. Yang selanjutnya dari valve berfungsi. Cara perawatannya sama seperti keran, dia fungsinya mengunci dan mengendorkan oli, masuknya oli menuju ke tangki. Cara perawatannya adalah jauhkan dari sela-sela ini, jauhkan dari air yang menggenang. Diusahakan kita teliti terhadap air karena sifat bersih ini hancur apabila terkena air. Apabila terkena oli, dia makin kokoh. Sifat besi. Jadi kita usahakan sudah memakai, kita bersihkan, kita lap rapi-rapi biar tangki makin kokoh dan tahan lama, dan kita penggunaannya tidak kasar. Dari motor listrik yang 2 sama seperti saklar ini, perawatannya masuk ke motor perawatannya sama seperti motor yang ini, cuma beda cara penggunaannya saja. Masuk ke pompa pun perawatannya kita usahakan bearing ini kita cek tiap hari, tiap sudah pemakaian. Apabila goyang kita ganti. Dan kita cek sili-sili ini karena ini sifatnya drat atau bearing. Kita usahakan kita bersihkan pakai sikat kawat agar kotoran keluar. Masuk ke radiator. Cara perawatannya diusahakan sudah memakai, dibersihkan kotoran seperti ini. Ini kita bersihkan, kita buka, kita bersihkan, dan kita jauhkan dari air, karena air sangat merusak suatu komponen besi. Sama seperti ini, sistemnya drat. Dan juga cara perawatan yang terakhir, cara perawatan selang. Selang ini digunakan sesuai dengan yang rakitan dari awal. Apabila diubah-ubah, dia akan bocor, merembes. Mungkin dari ini saya cara perawatan hidrolik. Saya dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.